Halo, Mbak saya selamat malam. Tes, kedengeran? Halo, halo. Iya, benar. Kedengeran ya. Oke, Ada. apa kabar, Mbak saya? Iya, alhamdulillah. Baru Kabar bangun, baik, alhamdulillah. baru bangun tidur Oke, tadi. bangun. Oke, baru bangun. Serius, Iya, dari pagi. nggak dari pagi. Oh, kirain astaga. Oke, Anda masih harus aja kalau gitu ya. Oke, sebelumnya selamat berarti udah selesai ya. Modul 4 kita akan masuk ke dalam modul 5. Di sini akan bahas tentang programming berorientasi objek ya. Kita akan tahu gimana caranya game itu dibuat. Untuk ilustrasi, Kadot ada satu video. Wait. Nah, hmm, iklan ya. Nah, biasa gratisan. Wait, Machine can satisfy your needs. Pepperoni slice without it affecting wait, ini it's really good illustrations ya dari semua OP. anything else because the world is made up of individual Kita coba lihat ya, objects. bentar. There is a Dua type sampai of tiga menit. coding language that mirrors how the world works. It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self contained objects, similar to the objects that are all around you. So, why is it useful for code to be object oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Nah, itu adalah kuncinya. Jadi kalau namanya OP, kita ngodingnya udah nggak sesuai sama pengertian kita di awal. Algoritma kan kemarin urutan ya, satu sampai ya terus berurutan sampai berapapun. Nah, cuman kita udah nggak bisa ngoding kayak gitu lagi kalau buat game, ya. Jadi kalau buat game kita butuh template dan itu terpisah. Ya, jadi kalau kita mau update salah satu, yang lain bisa tetap jalan. Itu kenapa kadang suka ada maintenance bagian ini, tapi kita masih bisa jalanin ya gamenya, gitu. Itu namanya programming berorientasi objek, or object oriented programming. Ya, in first lesson we'll learn about object and also method. Ya, oke. Contoh game yang akan kita buat adalah kita akan bikin turtle race. Ya, ya nanti akan ada dua kura-kura saling balapan. Dia kecepatannya random. Ya, kita nggak tahu siapa yang menang. Kalau yang menang dia akan menari. Nah, gimana caranya? Berarti kita butuh yang namanya template tadi. Karena ada dua objek nih. Nggak mungkin kita coding satu-satu. Nah, jadi sebelum ke situ, kita akan coba buat dulu. Kemarin kan kita pakai turtle cuma satu doang ya. Sekarang kita Ya, akan pakai tiga sekaligus. Gimana caranya biar dia bisa nampilin gambar kayak gini. Ya, oke. Sebenarnya kalau eh, bicara tentang OOP, dia akan balik lagi ke yang basic, seperti variabel. Apa itu? Masih ingat nggak? ya, dia kayak apa tempat buat menyimpan data. Tempat buat nyimpen data. Ya, sesederhana itu ya. Terus fungsi,
fungsi itu ya kayak apa namanya? Ya perintah buat ngejalanin program gitu. Perintah buat ngejalanin program, yes. Ya, jadi sekarang kamu akan ngebikin template yang ada variabel sama yang ada fungsinya. Ini kita sampai sepertinya bosan ya kita review. Udah inget juga ya kayaknya yang ini beberapa fungsi di Turtle. Ya, Oke, nah sekarang kita akan masuk. Kenapa ada nama Object Oriented Programming? Apa objek itu? Ya, objek itu sebenarnya yang ada di depan kita. Semuanya itu objek. Ya, kita pokoknya objek yang punya data sama dia punya tindak. Oke, even yang hewan hidup apa makhluk hidup pun dia tetap kita sebut sebagai objek. Nah, jadi karena objek punya informasi sama data sama fungsi ya, itu sama tindakan, berarti cara kita manggil di Python itu udah beda. Kita manggilnya nama variabelnya, nama objeknya dulu, baru nama variabelnya. Nah, nama objeknya dulu, baru nama fungsinya. Ini udah mirip find yang kemarin ya. Find, lower. Nah, kita kalau udah pakai bikin game, buatnya seperti ini. Ya, ditulis dulu namanya di depan, baru variabel dan fungsi. Oke. Nah, jadi itu kita sebut sebagai metode. Fungsinya kalau yang variabel tadi properti. Ya. Nah, dengan OP ini, kamu gampang kontrolnya. Karena jadinya kita tinggal panggil aja, oh ada template kura-kura ya. Berarti nanti bikin kura-kura merah, biru, hijau. Gak perlu bikin kura-kura, kura-kura, satu-satu nggak perlu. Ya, contoh yang pemanasan dulu kita akan ngebikin 3 kura-kura sekaligus. Jadi dia akan ngebentuk sebuah lingkaran dan jadi pola. Ya, caranya, nah kita butuh 3 kura-kura. Ini adalah objek. Ini adalah untuk bikin objeknya. Sampai saat ini kita bikin, bisa bilang kayak gitu ya. Untuk bikin objek, panggil dulu nama turtle-nya, alias programming berorientasi objeknya. Ya, karena ada 3, kita lakuin 3 kali. Terus, semua fungsinya sekarang lihat tuh. Disebutin dulu nama objeknya, baru nama fungsinya. Ya, nah terus kalau udah bikin, tinggal kita bikin polanya. Jadi ini tuh kita nggak pakai circle, tapi kita pakai forward terus di left 5 pixel, 5 derajat. Ya, caranya biar ada isi masih ingat? begin field. Pakai apa? Begin fill and fill. Berarti nanti sebelum looping yang tadi ada begin fill di awalnya, terus ada end fill di akhirnya. Ya, itu aja. Oke, ada pertanyaan dulu nggak tentang object oriented programming? Nggak ada sih. Belum ada ya? Oke, jadi kamu boleh share screen, kita coba praktekin. Kemarin kita kembali ke course. Kita buka yang wait. Aku udah oh, bentar, wait. Coba refresh kembali bahasa ya. Nah, bukan nomor 1 ya. Yes. Oke. Berarti cara pemanggilannya gimana? Tadi kita import dulu aja ya. Nah, tinggal kita bikin 3 objeknya. Berarti T1 sama dengan si template-nya T kapital turtle kurungin. Nah, baru tinggal kita setting warnanya ya. Berarti T1 kalau warna gimana pakai? Tapi ditulis dulu nama objeknya ya di depan. Berarti tes color. T1 color betul. Nah, ini bebas warnanya mau apa? Red aja boleh, kayak di gambar. Oh, boleh.
Belum. Terus habis itu tinggal kita buat yang kedua sama yang ketiga. Oke, oke. Eh, Eh, kepencet. Mm-mm. Mm-mm, betul kayak gitu. Nah, karena mereka bertiga arahnya beda-beda, ya karena kalau mereka dalam satu arah, ntar saling numpuk ya. Kita bikin aja yang T2 sama T3 di left dulu, ya. Yang T2 left 120 aja, terus T3 left 240. berarti eh, Mm-mm. kedua T2 titik left. 120. Mm-mm. Terus kalau T3 kita bikin aja 240. Mm-mm. Nah, udah tinggal kita mulai si pewarnaannya, begin fill, terus sama loopingnya. Eh, Jadi kita tinggal begin fill T1, T2, T3. Ntar tinggal looping sebanyak um, 60. berarti ini Ditulis objeknya. gimana yang udah begini? Tiga kali. Ha. Objeknya dua ya berarti. Ya, T1, kedua, T3, begin fill. Mm-mm. Begitu juga yang T3 ya. Nah, tinggal bikin lingkarannya. Lingkarannya di looping aja. Dia maju 5 pixel, belok kiri 5 pixel. Buat ketiga turtle. Loopingnya 60. Berarti, high, in, range, yes. Nah, berarti kita akan ada 6 baris ya. Berarti T1, T2, T3, maju sama belok. masing-masing. T1 berapa tadi? Apa? 5 pixel forwardnya. Forwardnya 5 pixel, terus beloknya 5 derajat. Buat ketiganya. Nah, tinggal yang terakhir. Anjir. Mm-mm. Yes. Coba kita play. Oh iya. Eh, oh ini typo. L-nya kurang satu. Nah, hmm, ini juga berarti.
Benar. Yes. Nah, betul ya. Mantap. Kayak gitu, coba dilihat codingan ini, ada pertanyaan dulu nggak? Bentar, bentar kok foto-foto. Kenapa? Bentar foto-foto. Oh, oke. Oke. Udah ready? Kalau udah ready, boleh dicek saja buku tugas. Nah, terus sampai task for review. Oke, kita lanjutin aja berarti ya ke bagian kedua, with Kadot share screen. Hmm, nah ini dia. Jadi, kita akan masuk ke dalam bagian kedua. Kita udah tahu ya, untuk ngebikin si objek kura-kura itu, perlu yang namanya template, ya. Nah, untuk bikin game balapan kura-kura gimana? Ini akan ada banyak hal yang baru lagi. Jadi, kita akan ngebikin at least ada jalur balapannya, ada dua kura-kura, nanti ada dansa. Caranya, yang ini beneran bentuknya kura-kura ya. Nah, kita bisa rubah pakai shape ya. Nanti ada kamu pilihannya ada turtle, circle, triangle, bebas. Terus ada X-score. Kalau menurut kamu cara nentuin kura-kura yang menang gimana? Yang dia udah sampai di sini. Yang udah sampai di koordinat Yes, kan tuh. yes, yang udah sampai di podium duluan ya. Alias yang X-nya paling gede nggak sih, yang paling jauh. Iya. Caranya dapetin pakai X-score ya, koordinat X-nya. Tetap diingat ya, nggak kita kan udah pakai objek, jadi harus dipanggil dulu objeknya. Nggak bisa langsung gini. Nah, ntar kalau kita udah tahu koordinat X-nya, kita tinggal dapetin nilai maksimumnya berapa. Yang paling gede buat yang menang. Ya. Nah, berarti gimana caranya biar ngebikin dia terus maju? Caranya nanti kamu ngebikin dulu, ya. Tapi yang perlu diingat itu kecepatannya nggak stabil ya. Maksudnya nggak konstan. Kalau konstan tuh ya pasti, misal birunya 7, merahnya 2. Ya biru udah pasti menang ya. Nah, tapi makanya kita pakai diacak nanti. Rendin lagi kita. Jadi nanti saya akan buat seperti apa? Bikin garis finish, bikin fungsi untuk objeknya, lalu tinggal kita panggil pembuatan objeknya, nanti tinggal kita taruh nih si objek itu ke koordinat yang sesuai sama fungsi. Ya kan udah ada goto nih, goto action, sesuai sama yang kita panggil. Warnanya juga, ya. Nah, kura-kuranya akan terus maju di dalam looping. Sampai apa? Garis akhir. Ya, selama dia belum sampai garis akhir, dia akan forward di random dari 2 sampai 7 pixel. Baru nanti didapetin ya koordinat X yang kura-kura satu sama kura-kura 2 paling gede yang mana. Nah, misal udah dapet nih yang paling gede, tinggal kita bikin looping lingkarannya atau dansanya. Yang saya lihat di sini, ini kan ada bentuk lingkaran ya. Nih, bentuk lingkaran satu, itu kita sebut satu set lingkaran. Nanti dia dipanggil berapa kali? 8. Berarti nanti loopingnya ada 2. Ya. Looping pertama untuk apa? Untuk ngebikin si yang paling gede tadi, ada 8 kali. Terus kita ngebikin looping bagian satunya ada 32 pixel, 32 kali. Berarti nanti dia maju 32 untuk satu setnya. Nah, gitu ya. Jadi yang I buat ngebikin satu lingkaran, yang J buat diduplikat lingkarannya. Ya, udah paling itu aja. Eh, Mbak Sayap dari kamu ada pertanyaan dulu nggak?
Enggak sih sebenarnya. Belum ada? Iya belum. Atau ada yang bagian bingungin? Ya, Coba dilihat lagi codingannya. Hmm, eh ini T ini apa? T ini buat kita panggil mulai balapan, objek mana nih yang mau kita panggil. Jadi nanti udah ke Oh, setting setiap objeknya pakai fungsi-fungsi ini. oke oke. Makanya namanya mulai balapan ya. Placementnya di mana? Oh, oke oke. Terus yang X-core tadi ini sebenarnya buat gimana? Buat dapetin koordinat X si kura-kuranya lagi di mana. Oh, buat dapat koordinat X-nya lagi di mana? Mm-mm. Tetap diinget ya, layar turtle itu berapa? Minus 200 sampai 200. Makanya garis finishnya kita setting 200. Itu dia akan maju sampai garis 199 berarti ya. Ada lagi? Oke oke udah. Nah ya. Oke. Kalau gitu coba bahasa efek share screen ya. Kita coba kerjain. Nomor 2 ya. Baca dulu. Berarti tinggal diimport dulu. Ada 3 modul ya. Kita pakai turtle, pakai random, sama pakai time juga. Terus kalau random tuh Random. Random import bintang. oh, Nah, berarti bikin dulu garis finishnya. Hmm. Kita tinggal bikin mulai balapannya berarti ya. Fungsi mulai balapan. Dev. Gak usah disesuaikan dengan. oh iya jadi aku nggak pernah. Hmm. Dev mulai balapan. Oke. Mm-mm. Dev, X, Y, dan warnanya. Nah, berarti kita akan setting warna, setting shape, sama koordinatnya juga.
Mm-mm. Nah, shape-nya bisa turtle berarti ya langsung. Warnanya, ingat itu argumen, jadi sama Oh aja iya, kayak variabel. Nggak usah tanda ketik. Kalau emang shape baru pakai. Kecil T-nya. Mm-mm. oh, Terus tinggal koordinatnya. baik. Ini tinggal diangkat dulu baru go to ya. Nggak usah di pen down karena dia kan nggak ada ini, nggak ada berhentinya. Pindah-pindah terus. Tetap pakai T. Oh iya, oke, oke. Mm-mm. Mm-mm, betul. Betul banget. Oke. Tinggal bikin yang dansanya ya. Oh gini tadi. Fungsi dansa. Coba ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Yang Nah, ini mulai nggak, balapan. nah, ini nggak ada. Coba dilihat dulu. Nah, ini nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke. Bisa langsung bikin yang dansa berarti. Bahasa ya. Di mana? Di situ betul. Dev dansa. Nah, untuk yang dev dansa takutnya agak lupa. Jadi kita buatnya seperti ini ya. Pada drop di layar ya. Nih, aduh, gelap ya. Wait, wait. Nah, jadi kita akan bikin ada kecepatannya. Terus kita bikin live. Diacak ya live-nya. Terus nanti yang tadi sesuai sama pembahasan kita. Ada satu set lingkaran yang di dalam kita panggil 8 kali. Ya, Ini. Oke. oke, coba.
I bagi 2 + 5. Nah, oke, kita udah beres untuk situ, berarti tinggal dipanggil aja ya. Tinggal kita panggil objeknya di bawah aja, hapus spasinya berarti yes. T1, T2, lalu panggil, mulai balapannya. Hmm, T1 sama dengan turtle, oh T2 iya. sama dengan turtle. Mm-mm. Eh, berapa X? Nah, X-nya berapa? Berarti dia kan mulai paling ujung kiri ya. Iya. Berarti berapa X-nya? Oh, X-nya berarti berapa ya X? Ujung kiri dari layar Oh, KG, 200 min 200. minus 200 ya X-nya. Nah, yang Y-nya ini bebas. Yang penting dia ada di bagian bawah ya. Bawah-bawah sini. Berarti kita bikin aja minus berapa? 20 apa 40? Nah, boleh minus 50. Terus tinggal kita setting warnanya. Warna dia mau apa yang pertama? Oke. Nomor 2. Mulai balapan lagi berarti yang T2 ya. Nah, sip. Hmm, hmm, Betul. Yes. Nggak sama ya. Kalau sama nanti saling nimpa ya. iya. Oke. Nah, terus tinggal kita tidurin aja ya biar dia nggak langsung mau bikin 3 boleh. Oh iya. Oke. Nah, berarti tinggal kita looping ya. Tinggal kita looping yang tadi pakai Xcore. Kalau dia belum sampai garis finish, semuanya akan maju di random. Berarti while T1 ya. Oh, X T1. Objeknya dulu jangan lupa. Mhm. di mana? Iya, habis while-nya. Di Nah, betul gitu. T1 titik Xcore kurang dari akhir N. Ya, berarti digabungin ya. Kan ada 3 ya. Xcore-nya ini kurungin ujungnya. Kayak find, kayak len ya. oh, oke oke. Hmm. Kurang dari akhir Dan kedua Xcore, ketiga Xcore. Sama aja. sama ya.
Nah, dia tinggal di forward. Tapi pakai Randy deh, kayak live yang sebelumnya. Satu. Mhm, betul. Oh, oh, Mhm. Nah, bebas. Kura-kuranya mau langsung berapa dari berapa ya? Rentang kecepatannya. Yakin, gede banget. Ntar dia bisa tiba-tiba dari -200 ke -110. oh, oh. Oke. Terus, Live dulu ya. Eh, hmm, sama oke. aja. Sama aja kayak yang atas berarti. Cuman diganti aja objeknya jadi T2 sama T3. Oke. Tinggal kita dapetin nilai maksnya ya. Siapa pemenangnya? Nah, Berarti pemenang aja sama dengan enggak di dalam looping. oh Nanti iya. dia dijalanin terus ya. Ntar pas beres loopingnya aja. Pemenang sama dengan max dari T1 X-core, T2 X-core, T3 X-core. Iya, Max tadi gimana deh? Hmm, max aja. Heeh. Nah, yes. Kurang buka. Untuk Dah, baru di koma-komain T1 X-core, koma T2 X-core. oh, Nah, tinggal dikasihin if ya. Kalau misalnya T1 yang menang, berarti dia dansa. jadi iya. Berarti cara tahu dia menangnya gimana? Hmm, Kamu, kalau mm-mm. bentar. Sebenarnya maksudnya Max itu gimana? Nah, coba kamu bisa print dulu ya. Kamu print pemenang coba. Ini dihapus aja baris 45, terus print pemenang. Max itu ngedapetin nilai tertinggi. Gimana? Ya nanti angka yang didapat adalah ya udah si nilai X-nya yang paling jauh. Coba kamu play. Nah, berarti yang paling jauh yang mana? Oh ini Siapa tuh? Yang T2. kedua. Berarti T2 nanti yang harusnya nari-nari. Gimana cara deteksinya? Make sense ya? Kedua. Dia kelebihan berarti Randin yang mungkin dia udah mepet, tapi dapat angka acaknya 10 gitu. Jadi Hmm. lebih dari 200. Jadi yang menang itu ya. Nanti tinggal kasih if. Pemenang sama dengan T1 X-core tinggal titik 2 berarti dansa T1 gitu ya. Lalu tinggal kasih elif berarti ya. Kalau dia sama dengan T2 berarti yang berdansa T2. Bener kayak gitu. Oh, oke. Hmm.
Mm-mm. Kalau yang terakhir udah else aja. langsung aja. Sip. Kayak gitu ya. Hmm. Oke. Coba sejauh ini ada pertanyaan dulu ndak? Hmm. Tadi masih agak bingung sih apa sama Max nih. Max. Coba kamu kamu testing aja. Ini udah disimpan ya. Kalau udah di play sih udah otomatis disimpan ya. Iya. Kamu bikin atau ada aja ya share screen ya. Mending bahasa F aja deh bisa langsung. Kamu kembali aja ke laboratori. Hmm. Nah, ke laboratori cobain. Bikin ya, create project, testing gitu. Nah, max test boleh. Oke, nah itu project. Nah, kita langsung aja misalnya print max 5,2,1. Berarti nanti dia yang dapetnya angka 5. Gitu. Cobain. Print, print, print apa? Max di dalamnya max. Print, Max 5,2,1 dikurungin buka lagi. Mm-mm. print, 2,1. Nah, kalau kamu play, dia nanti dapetnya angka 5. Ya, jadi max Oh, itu sesederhana dia ngambil nilai paling gede. oh dia ngambil nilai paling gede dari yang ada di dalam kurungnya dia. Mm-mm. Kalau kita Oh, tadi panggilnya via XCore, hmm. berarti ya koordinat X-nya. Makanya tadi paling gede itu cuma 205,0. Oh Kan dia iya, harus kurang dari 200. Ya, oke 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 ya nggak? Coba. Ada lagi? oke oke. Udah lebih ngerti lagi sekarang. Coba kita bikin yang garis balapannya. Balik lagi ke yang tadi, ke nomor 2. Nah, kita bikin aja deh gambar garis di atas. Di sini nih baris 29. Hmm. Def gambar garis. Mm-mm. Nah, panggil aja teh di dalamnya ya. Biar dia ada satu kura-kura yang ngegambar. Terus nanti tinggal bikin warnanya. Titik 2 jangan lupa. Warnanya apa? Bebas. Light gray aja. Abu muda. Tinggal kita pindahin koordinatnya. Berarti mulai dari mana? Gambar garisnya kan mau dari kiri sampai kanan ya. Iya, Berarti koordinat awalnya dari min dua. minus 200 sama 200 aja. Ya nanti dia dari atas terus 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 20 kali aja di looping. Berarti pen up dulu lalu go to dan di belokin ya karena kan mau dari atas ke bawah ya. Dia kan awalnya dari menghadap kanan. Nah, kita belokin ke kanan biar dia bisa ke atas ke bawah. 200 y ini Min 200,200 dari atas. Mm-mm. oh, Terus di right 90 baru pen down. T right. oh, iya,
Hmm, terus tinggal dipendot. Nah, kita looping deh 20 kali. For ya. Hmm, tinggal kita bikin ya panjangnya 400 pixel aja. Kan dari atas nih, dari 200 dan sampai bawah minus 200. Berarti kan panjangnya Panjangnya 400. 400. Dari oh ya 400. Hmm, dari 200 ke bawah minus 200. Ini 200 dua. Oh ya dari atas. Oke. Hmm, Ini forward 400. Ya, forward. tinggal forward 400. Hmm, tinggal di pen up lagi ya. Biar apa kan dia udah maju nih 400 pixel. Iya. Kita pen up, nanti geser ke kanan. Berarti apa yang bergeser? Koordinat X-nya ya. Iya. Oh, oh iya, ini kita simpen aja bahasa saya. Ini baris 32 kamu enter. Bikin aja X-nya sama dengan 200. X-nya sama Dua. dengan minus 200, sorry. Minus 200. Nah, ini kita pakai X ya. Biar nanti di loopingnya bisa bertambah. Dia setiap beres satu garis, tambahin 20, Oke, oke. 20. Gitu. Ya, ini upload di situ. Berarti, Ini langsung ditambahin dulu ya. mm-mm, mm-mm. Terus baru di Bluetooth. Baru di goto lagi, benar. Di pen down lagi deh. Dua. Oke. Tinggal kamu panggil aja berarti sebelum mulai balapan aja dipanggil di sini nih. Jadi sebelum kura-kuranya pada muncul, kita udah bikin garisnya dulu. Pakai bebas yang mana aja. Mau yang T1 boleh, T2, T3 juga boleh. Panggil aja gambar garisnya. Gambar garis. Hmm. Nah, ini nggak gambarnya bebas pakai yang mana aja maksudnya. Bisanya satu doang ya? Apa? Biasanya satu doang. Satu aja. Dah. Oke, udah di play cobain. Lama banget ya. Kamu setting speednya aja bahasa ya. Di sini. Speednya jadi 50 nih di sini nih. Di dalam fungsi. Boleh. Di dalam fungsinya aja. Di stop dulu. Terus pakai t.speed ya. T.speed. Ini di sini. Enggak di bawah, di badan fungsinya. Yes. Kenapa coba warna hitam? Ini kita nggak panggil objeknya ya. Nggak T titik color. Jadi dia nggak berubah. Ini kamu tulis T depannya. Nah, eh, oh, oh berarti berarti kita balikin lagi ya. Kan kan yang ini asalnya ini apa? Asalnya apa itu? Oh, Dari atas ke bawah kan. Kita harus balikin lagi berarti. Berarti live aja 90 di sini nih beres loopingnya. di Mm-mm.
T-nya jangan lupa. Oh iya. Nah, ya. Oke. Sip. That's it. Coba dilihat lagi codingannya, di-review ulang. Ada pertanyaan dulu enggak? Hmm, udah sih sebenarnya nggak ada. Ini cuma perlu pembiasaan doang. Mm-mm. Kita sekarang menulis objeknya kayak gitu ya. Apa? Panggil fungsi, panggil variabel, nama objeknya dulu. Baru si variabel sama fungsinya gitu ya. Oke, ada lagi dari bahasanya? Nggak ada sih. Ada ya? Itu udah di checklist. Oke. Sip, Kak Dot akan coba share screen dulu. Nah, oke, jadi itu ya yang udah kita pelajarin ya, Mbak Sayaf. Kita udah tahu gimana caranya, kenapa sih kita perlu bikin objek, gitu ya. Nah, coba kita review lagi. Menurut kamu apa itu objek berarti? Objek itu ya berarti eh, benda lain yang ada di depan kita kan yang selain kita intinya. Intinya benda apapun itu. Heeh. Nah, properti objek, Properti objek tuh ya paling kayak mungkin colornya apa, ininya apa, ciri-cirinya betul ya. yang ciri-ciri. Metodenya, Metodenya itu berarti dia mungkin objeknya ngapain ya. Mungkin dia mm-mm. perlu atau gimana. Yes. Apa kura-kura yang bisa kamu buat di dalam program yang sama? Nah, berapa? Berapa kura-kura yang bisa kamu buat dalam program yang sama? Bisakah setiap kura-kura memiliki warna yang berbeda? Tapi Karena, bisa kok karena eh karena kalau beda kura-kura kan berarti dia eh beda objek yang dia itu bisa punya ciri-cirinya masing-masing, bisa diganti ya. yes, betul, betul banget. Jadi itu, ya itu maksudnya video tadi, pizza toppings. Ya maksudnya pizza topping tuh, kita mau ngedit yang satu, ya yang lain nggak bakal kena dampaknya. Ini tetap pizza, gitu ya. Iya. Jadi kalau kita mau edit apapun, dia udah independen. Nggak saling ketergantungan lagi kayak algoritma yang dulu. Satu, kedua, terus, gitu. Ya, tapi nggak jadi semuanya harus di OOP. OOP ya biasanya kalau udah kompleks. Kalau sederhana aja, kalau bisa yang sequence, ya udah dibikin yang sederhana ya. Karena ini emang lumayan menguras otak. Ya, tapi akan seru karena challenging. That's it. Ada pertanyaan dulu nggak Mas ya? Nggak ada sih. Ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup aja pas hari ini. Kita udah belajar objek sama metode ya. Oh Oke, ya udah. dadah. Kak, Iya? tiba-tiba kepikiran doang nih kayak misalnya kan random, bisa Heeh, kita bikin random. Random tuh heeh. berarti dia nggak harus angka aja kan dalamnya, kayak misalnya kok 1,90 berarti 1 sampai 90, nggak harus ya. Kita kayak bisa isi apa aja di dalam kurungan random, ntar dia bakal ngambil di antara itu. Kayak kalau misalnya mau acak warna, dia tinggal random kurung terus ada red, yellow, green, blue apa, ntar dia ngerandom bakal ngambil salah satu warna, bisa ya. Bisa. Itu kita akan pelajarin di list. Sayangnya nggak bisa di dalam random ya. Kalau bukan random ya, random. Kalau random 0 sampai 1 doang. Random. Random Random. baru angka acak bulat seratus Kalau sembilan puluh. misalnya yang acak tuh bukan kayak tadi yang kita mau ngacak cuma kan bukan angka. Mm-mm. Iya, nggak bisa kalau di random. Tapi nanti kita bisa dapetin randomnya dulu, terus nanti kita pakein list. Oh, Nah, list oh, ini tipe data baru. Nanti kita akan pelajarin pas di game. Ya, oke oke.
Ada, itu akan kita pelajarin ya. Dan jawabannya bisa kita nanti acak dia warnanya bisa. Oke, Ya, oke. nice question. Ada lagi? Udah nggak ada lagi. Ada lagi ya. Oke, paling itu aja Mbak Sayaf ya untuk pertemuan hari ini. Dadah. Selamat malam Mbak Sayaf. Ya, ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih.